Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Said. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait materi routing konsep. Terdapat 5 langkah dalam meneruskan paket data di jaringan. Yang pertama adalah paket data dibentuk terlebih dahulu, mulai dari headernya, destination IP address-nya, dan lain-lain sebagainya, menjadi sebuah paket data yang terenkapsulasi untuk kemudian diteruskan melalui Ethernet yang terdapat pada perangkat, baik melalui media kabel maupun wireless. Kemudian dikirim berdasarkan tujuan dari paket tersebut. Kemudian langkah kedua adalah destination IP address dari paket tadi akan diperiksa oleh router berdasarkan tabel routing yang terdapat pada router untuk menemukan jalur terbaik yang akan dilalui oleh paket untuk sampai ke tujuan. Apabila jalurnya sudah ketemu, maka router kembali menentukan apakah jalur yang digunakan adalah directly connected network atau remote network. Jika tujuan berada pada directly connected network, maka paket akan langsung dikirim. Namun apabila tujuan berada pada remote network, maka router akan meneruskan paket ke router sebelahnya. Nanti pada router sebelahnya ini paket tersebut kembali diperiksa sebelum kemudian diteruskan ke tujuan. Kemudian apabila pada kenyataannya alamat IP tujuan tersebut tidak terdapat baik pada di directly connected network maupun remote network, maka paket tersebut akan di drop atau dibuang dari jaringan. Untuk menentukan jalur terbaik dalam meneruskan paket data di jaringan, router memilih IP address tujuan yang memiliki prefix length yang panjang atau subnet mask yang panjang. Misalnya terdapat 3 buah route entry pada tabel routing beserta prefix dan prefix length-nya, maka yang akan dipilih router adalah route entry yang ketiga karena memiliki prefix length yang lebih panjang daripada route entry yang lain. Jadi misalnya terdapat route entry yang memiliki prefix length yang lebih panjang lagi, maka itulah yang akan dipilih router menjadi jalur terbaik dalam meneruskan paket data di jaringan. Ini merupakan struktur dari tabel routing IP versi 4 dan IP versi 6. Di sini terdapat 7 komponen. Yang komponen pertama ini dinamakan sebagai root source. Isinya bisa berupa huruf. Nah, pada contoh ini terdapat huruf O, artinya informasi pada tabel routing ini dibuat secara dynamic menggunakan protokol OSPF. Jika hurufnya di sini S, maka dapat dikatakan bahwa tabel routing ini dibuat secara statik. Dan masih banyak lagi huruf-huruf lainnya seperti huruf R, C atau directly connected network, ada bintang untuk default route. Kemudian yang kedua ini disebut sebagai destination network. Isinya itu berupa prefix dan prefix length-nya. Kemudian yang ketiga ini dinamakan administrative distance, yaitu tingkat kepercayaan yang digunakan router untuk meneruskan paket datanya. Semakin kecil nilainya maka semakin tinggi tingkat kepercayaannya. Kemudian yang keempat ini mengidentifikasikan sebagai nilai yang ditetapkan untuk mencapai remote network. Semakin rendah nilainya maka semakin dipilih oleh router sebagai jalur terbaik dalam meneruskan paket data. Kemudian yang kelima ini dinamakan next hop, yaitu isinya bisa berupa IP dari router tujuan selanjutnya dari paket data yang akan dikirim. Kemudian yang keenam ini disebut sebagai
route timestamp yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengirim paket data dari pengirim ke penerima. Kemudian yang ketujuh ini disebut sebagai exit interface. Exit interface ini merupakan interface tempat paket data keluar menuju tujuan. Ini merupakan tabel perbandingan antara dynamic routing dengan static routing. Yang pertama itu tingkat kompleksitas konfigurasinya. Pada dynamic routing, tingkat kompleksitasnya tidak bergantung pada ukuran jaringannya. Berbeda dengan static routing, tingkat kompleksitasnya meningkat seiring bertambahnya ukuran jaringan. Kemudian yang kedua, pada dynamic routing, apabila terjadi perubahan topologi pada jaringan, maka secara otomatis beradaptasi terhadap perubahan topologi tersebut. Sedangkan pada static routing harus diubah secara manual oleh administrator jaringannya. Yang ketiga itu dynamic routing lebih cocok untuk topologi jaringan yang berskala besar, sedangkan static routing cocoknya untuk topologi jaringan yang berskala kecil. Lalu mengenai penggunaan sumber daya pada dynamic routing itu menggunakan CPU, memori, dan link bandwidth, sedangkan pada static routing tidak memerlukan sumber daya tambahan. Dalam penentuan jalur, dynamic routing bergantung pada topologi dan routing protokolnya, sedangkan pada static routing itu secara manual diatur oleh administrator jaringan. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.